Saya kira siapa chemistry-nya kemana? Kalau saya cermati, Pak Prabowo memang secara chemistry dapat. Buktinya Pak Jokowi mengasihkan panggung sebagai Menteri Pertahanan dan terbukti elektabilitas dia hari ini tetap terjaga. Kalau misalnya Pak Jokowi nggak nyaman, nggak senang, pasti panggung itu akan diambil. Apalagi panggungnya Pak Prabowo sepanjang tidak diresapel sampai 2024 panggung ini akan terjaga. Dan secara tidak langsung ini juga ada kaitan dengan batu tulis yang tertunda 10 tahun yang lalu, yang sudah berjanji mengusung Pak Prabowo menjadi calon presiden. Tetapi di tengah jalan ada skenario lain, yaitu mengusung Pak Jokowi. Mungkin itu juga niat Bu Megawati mengabulkan keinginan itu yang janji tertunda di Pilpres 2024 dengan agenda skenario diusung oleh koalisi Gerindra dan PDIP. Prabowo Puan Maharani. Halo, selamat malam. Kembali lagi di channel Beken Habis Pagi Syarul Caniago. Tadi saya habis wawancara dengan Mas Tinggi di program Kaiman tentang peta politik di Pilpres 2024. Walaupun masih jauh, tapi aromanya sudah mulai kencang gitu. Jadi masing-masing kalau kita cermati sudah mulai mengambil ancang-ancang untuk Pilpres 2024 misalnya. Bagaimana peluang calon presiden? Itu kalau saya cermati ada tiga klaster. Klaster pertama adalah dari kabinet. Beberapa hasil survei menunjukkan elektabilitas dari menteri-menteri Pak Jokowi itu sudah mulai ada yang moncer, ada yang mulai sudah bertengger pada posisi yang sudah mulai diperhitungkan. Kemudian yang kedua adalah klaster dari kepala daerah yang sukses, terutama kepala daerah yang ada di Pulau Jawa yang basis pemilih terbanyak di Indonesia. Saya bahasakan dengan bahasa sederhana, Jawa adalah kunci. Maka kepala daerah yang ada di Jawa Barat, di DKI Jakarta, kemudian di Jawa Tengah dan di Jawa Timur itu punya kans untuk bisa berpeluang mendapatkan tiket pada Pilpres 2024. Kemudian yang ketiga adalah klaster yang kita tahu ketua umum partai itu juga punya tiket bisa masuk ke gelanggang pertarungan 2024. Pertanyaannya, siapa yang paling punya kans ke depan untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden? Tentu hipotesis kita, peluang kita tidak bisa lepas dari tiga klaster tadi. Walaupun ada peluang nanti dari calon yang di luar yang kita prediksi, tetapi sangat tipis sekali yang akan muncul ya dari tiga klaster tadi. Kalau kita olah satu persatu, misalnya dari kepala daerah yang dianggap berprestasi, kita paham hampir semua kepala daerah hari ini sedang mengambil momentum, mengambil panggung tersebut, terbukti di kebijakan-kebijakan mereka untuk bagaimana mengambil sentimen, citra, dan populisme. Misalnya dari penghasilan UMP ya, hari ini misalnya di Jawa Tengah menaikkan UMP gaji untuk buruh, di DKI Jakarta Pak Anies Baswedan juga, kemudian di cuma hanya di Jawa Barat yang UMP-nya tidak naik. Tetapi juga kita memahami betul bagaimana mereka juga mengambil panggung di soal COVID atau pandemi COVID-19. Mereka mencoba membuktikan, memperlihatkan bahwa mereka yang paling bisa mengatasi masalah ini, yang paling bekerja lebih dianggap berhasil. Mereka memperlihatkan semua kemampuan, keterampilan mereka dalam menyelesaikan pandemi. Sehingga pandemi 19 juga menjadi panggung bagi mereka
Terbukti di beberapa lembaga survei termasuk Voxpol Center, kepala daerah sudah ada posisi elektabilitas yang cukup bagus karena salah satunya berhasil untuk memperoleh panggung di COVID-19 ini diberitakan, dan keberhasilan itu terbukti bisa mulai agak mengganggu elektabilitas Pak Prabowo. Walaupun Pak Prabowo tetap punya panggung karena menjadi menteri, panggung itu masih mereka miliki. Dan tidak heran kita masing-masing calon kepala daerah atau masing-masing kepala daerah yang ada di Jawa sedang berupaya untuk bekerja membangun sentimen populisme dan citra. Yang kedua adalah, yang menarik adalah siapa yang akan dijagokan oleh Presiden Jokowi itu juga menjadi variabel yang sangat penting gitu. Setahu saya pasti Pak Jokowi juga punya orang yang akan dipercaya, yang pertama punya chemistry dengan presiden, yang kedua yang kira-kira mampu untuk menjaga keberlangsungan pemerintahannya, terutama melanjutkan program-program pembangunan infrastruktur dan seterusnya. Orang-orang yang dianggap sejalan, yang tidak akan mengungkit-ungkit kesalahan pemerintahan hari ini, yang tentu Pak Jokowi belajar dari kasus Pak SBY yang di awal periode pertama mereka berkonflik dengan Pak JK dan ada matahari kembar. Kemudian pada periode kedua Pak SBY mencoba mengambil wakil presiden yang bukan dari partai politik, yang tidak punya ambisi untuk di pertarungan di pilpres selanjutnya. Cuma ada kelemahannya, Pak SBY tidak punya jagoan untuk pilpres setelah dia tidak berkuasa lagi. Akhirnya apa akibatnya ketika dia tidak punya jagoan, orang yang mampu menjaga, melindungi atau tidak mengganggu pemerintahan sebelumnya? Akhirnya terpilihlah Pak Jokowi, dan hubungan antara Pak SBY dengan Pak Jokowi juga sempat naik turun dan panas dingin. Apalagi ada PDIP di sana yang sangat berbeda sekali dengan Partai Demokrat. Tentu ini membuat Pak Jokowi juga ingin belajar hal yang sama tidak terulang lagi. Begitu juga Pak Jokowi belajar bagaimana AHY susah untuk menang ketika Pak SBY sudah tidak lagi berkuasa. Mungkin itu juga dimanfaatkan oleh Jokowi untuk memilih hari ini memajukan anaknya dan menantunya karena masih berkuasa, karena tidak mau hal itu terulang seperti Pak SBY. Tetapi secara etika politik kita harus apresiasi Pak SBY yang tidak ada potensi abuse of power di situ. Nah, saya bisa saja begitu. Dan memang hubungan ini sangat mulai agak mesra sekali gitu. Tidak mungkin Prabowo bisa menjadi menteri kalau tidak ada restu dari Megawati. Karena bagi Megawati tentu juga menjadikan orang menteri itu juga menjadi penyebab kenapa AHY susah sekali untuk mendapatkan restu dari Megawati untuk menjadi menteri. Karena itu juga panggung yang bagi Megawati tidak diizinkan. Sementara Prabowo mendapatkan restu itu dengan harapan mungkin ada koalisi di masa depan gitu. Nah, sementara yang tantangan bagi kepala daerah ini adalah di 2022 Anies harus menyelesaikan jabatannya 5 tahun dan tidak ada lagi pilkada. Itu artinya Anies tidak ada lagi panggung sebenarnya, karena digantikan oleh PLT. Nah, sejauh mana kemampuan Anies untuk tetap mempertahankan cemerlangan popularitas, elektabilitas dan akseptabilitasnya sementara dia tidak lagi menjadi gubernur. Dan di 2023 juga Ganjar Pranowo juga jabatannya juga habis. Dan tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi pilkada sampai 2024. Itu artinya Ganjar pun akan kehilangan panggung. Tetapi yang menarik adalah selain itu, sementara Prabowo panggungnya tetap ada sampai 2024 kecuali kalau reshuffle. Nah, ini yang barangkali kita lihat popularitas mereka ini akan tergantung bagaimana mereka bisa mengatur ritme, mengatur napas ya sampai 2024. Kalau misalnya hari ini ada juga beberapa lembaga survei yang sudah merilis bahwa Ganjar Pranowo elektabilitasnya cukup bagus, mungkin bisa saja nanti PDIP tidak akan mengajukan putra mahkota Mbak Puan, tapi punya desain skenario lain yang sudah disiapkan seperti
memaksakan Pak Jokowi, Bu Mega mengalah, walaupun itu tidak ada kaitan dengan terah Soekarno. Boleh jadi juga di 2024 ketika elektabilitas Mas Ganjar ini bagus, moncer dan terang, dan cenderung akan memilih calon yang menang, secara kalkulasi politik juga masuk, maka bukan tidak mungkin Ganjar akan diusung oleh PDIP. Maka skenarionya mungkin juga sulit akan berkoalisi dengan Pak Prabowo gitu. Karena PDIP mengusung calon presiden sendiri, yaitu Ganjar Pranowo, dan tidak mungkin Prabowo mau jadi wakil dari PDIP. Nah, ini yang menjadi menarik ke depan, harus dihitung, dikalkulasi secara cermat. Tetapi sayang, beribu sayang, memang ketua umum partai hari ini elektabilitasnya tidak ada yang moncer, masih di bawah standar ya, dibanding kepala daerah dan menteri-menteri Jokowi, terutama Menteri Pertahanan yang Prabowo tetap elektabilitas saya lihat cukup bagus. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat video singkat ini, memberikan pencerahan terkait dengan peta politik, ancang-ancang kans politik di 2024. Terima kasih, selamat malam.